habis. Walah Le, mbok kamu itu yang tenang. Sekarang itu ada program namanya Lumbung Mataraman. Mangan sing ditandur, ditandur sing dipangan. Melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo ini membantu KWT biar maju Le. Dan itu sepenuhnya didanai oleh dana keistimewaan. Nah, kamu sekarang bantu Bapak nanam tanaman di sawah. Tapi aku nggak mau loh Pak, kalau disuruh nandur pari. Aku nggak mau itu piye? Itu rak malah bisa jadi beras tole. Aku pernah denger loh Pak, nandur pari itu tukule suket teki. Saksikan podcast Rembaka Istimewa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang sahabat istimewa, apa kabarnya? Semoga sahabat istimewa selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh dengan berkat dimanapun Anda berada. Dan senang sekali hari ini saya Wijil Ramadhani dapat kembali berjumpa dan juga menyapa sahabat istimewa yang ada di rumah. Dan tentunya spesial di hari ini dalam podcast Rembaka Istimewaan yang merupakan media interaksi, diskusi, dan komunikasi yang membahas seputar keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Dan hari ini di hari spesial ini kita akan membahas mengenai tema manfaat Lumbung Mataraman di Kabupaten Kulon Progo melalui dana keistimewaan. Dan tentunya bagi sahabat istimewa juga bisa bergabung bersama dengan kami melalui kanal YouTube Pani Radio Keistimewaan. Dan juga bisa langsung mengikuti sosial media kami di bawah sini. Dan juga untuk sahabat istimewa yang ingin bergabung bersama dengan kami menanyakan mengenai tema kita hari ini bisa langsung berkomentar. Dan untuk pertanyaan terpilih dapat mendapatkan giveaway dari kami. Dan juga sahabat istimewa, seperti kita ketahui bahwa Lumbung Mataraman merupakan program lumbung pangan yang dikembangkan di desa untuk menunjang kebutuhan dan ketahanan pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Program Lumbung Mataraman ini menjadi bentuk komitmen Pemprov DIY dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya. Dan di hari ini sudah hadir bersama dengan saya narasumber-narasumber yang siap berdiskusi dan juga nanti menjawab pertanyaan dari sahabat istimewa, narasumber-narasumber yang luar biasa. Selamat siang Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Beliau adalah Pandri Radio Pati, Pandri Radio Keistimewaan. Selamat siang Pak. Sugeng siang Mbak Wijil, sugeng siang sahabat istimewa sedoyo. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, baik, kejar-kejaran dengan waktu. Baik, dan juga kejar-kejaran dengan waktu karena Desember ini memang banyak yang harus diselesaikan ya Pak ya? Iya betul Mbak Wijil. Tapi hari ini tetap hadir untuk sahabat istimewa di rumah. Jadi monggo nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung saja dituliskan di kolom komentar begitu nggih Pak nggih? Nggih. Baik, siap. Kemudian juga sudah hadir bersama dengan kita Insinyur Muh Aris Nugroho MMA. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Wijil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat istimewa Pak Pani Radio Pati, Bu Leni. Bagaimana kabarnya Pak Kadis hari ini? Alhamdulillah sehat dan semangat. Sehat dan semangat ya Pak ya. Karena yang akan kita bahas hari ini juga begitu spesial istimewa juga ya Pak ya. Iya, betul. Baik. Keistimewaan kita ini. Baik, keistimewaan yang kita miliki. Dan juga tentunya narasumber kita Ibu Leni Sagita, pengurus kelompok wanita tani Mekar Lestari Temuan Kulon Progo. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Wijil dan selamat siang juga sahabat istimewa dimanapun Anda berada.
Baik, Ibu Leni Sagita ini adalah pengurus kelompok wanita tani yang juga merupakan KWT-nya juara 1 tingkat DIY ya Bu ya. Betul. Nanti kita bisa kupas tuntas bagaimana kemudian rahasianya beliau ini dan kelompoknya bisa menjadi juara 1 di DIY untuk lumbung Mataramannya begitu. Baik, ini sahabat istimewa juga penasaran. Saya boleh langsung nanya ke Pak Kadis ini langsung to the point aja Pak Kadis. Saya sangat penasaran sebenarnya apa sih Pak yang disebut dengan lumbung Mataraman dan sudah sejak kapan keberadaannya itu Pak? Monggo silahkan. Jadi lumbung Mataraman ini merupakan program keistimewaan kita di DIY yang dilaksanakan oleh DIY dan kami di Kabupaten Kulon Progo. Jadi ini merupakan program dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan berbasis rumah tangga dan dengan berbasis produk lokal. Ini sesuai dengan filosofi kita yang luar biasa, masyarakat kita, sesepuh-sesepuh kita ada filosofi nandur apa sing dipangan, mangan apa sing ditandur. Sehingga dengan filosofi ini kemudian diterjemahkan menjadi kegiatan keistimewaan lumbung Mataraman ini. Dan ini filosofinya bisa dikembangkan luar biasa. Jadi nandur apa sing dipangan. Kalau nanti pangan kita selalu berkembang terus variasinya, berarti nandurnya nanti juga akan semakin berkembang. Nah, ini. Kemudian basicnya di lumbung Mataraman ini adalah basic di lahan pekarangan. Ini yang luar biasa. Kalau di lahan sawah saya kira sudah efektif, intensif luar biasa. Yang lahan pekarangan ini perlu kita garap. Dan yang lebih istimewa lagi, pelakunya adalah KWT, kelompok wanita tani. Gender ini sesuai juga dengan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan wanita kita. Okay. Kemudian di dalam program lumbung ke Mataraman ini dimasuk di kita mulai tahun 2017 melalui dana keistimewaan DIY. Okay. Kemudian programnya ini tadi dari on farm itu budidaya, kemudian dilanjutkan kepada pengolahan dan sampai kepada pemasaran. Okay. Bantuannya mulai dari awal tadi budidaya, ada bibit, benih, kemudian rumah untuk memproduksi bibit, jadi diproduksi sendiri bibitnya oleh KWT. Kemudian masuk ke alat-alat pengolahan, diolah. Nah, ini contohnya ini Mbak Wijil, ini olahan-olahan, ya, Mbak, ya? Olahan-olahan. Kemudian bagaimana sampai ke pemasarannya. Ini gambaran secara umum tadi program keistimewaan kita lumbung Mataraman. Baik. Jadi memang lumbung Mataraman ini memang ada filosofinya ya, di mana kemudian nandur apa sing dipangan begitu. Jadi kan ya pertama di situasi Covid ini ya Pak, kalau boleh kita menyinggung, lebih aman, lebih sehat, lebih murah meriah begitu, karena kita memiliki apa yang ada di pekarangan kita. Baik. Bapak Pak Pati, ini saya boleh menanyakan ke Pak Pati. Kemudian dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis tentang lumbung Mataraman, apa kemudian peran dan dukungan Pani Radio Keistimewaan terhadap pengembangan potensi pertanian DIY khususnya di Kabupaten Kulon Progo? Jadi Mbak Wijil dan juga sahabat istimewa Mas Haris dan juga Bu Leni, berkaitan dengan keistimewaan di Yogyakarta ini, sementara orang masih memandang sesuatu yang sempit. Begitu keistimewaan, urusan kebudayaan, kemudian dipahami urusan kebudayaan itu cuma tari-tarian. Padahal di kebudayaan itu ada pengetahuan teknologi, di mana di sana itu ada potensi yang cukup signifikan yang berada di Jogja. Misalnya saja kaitan dengan ada kuliner, ada sistem irigasi pertanian, dan lain-lain. Itu berkaitan dengan pengetahuan teknologi, sehingga ketika kemudian ada potensi di suatu wilayah, apalagi lumbung Mataraman tadi sempat diceritakan oleh Pak Kadis Pertanian tadi, itu merupakan sesuatu yang sudah ada dari dulu, bagaimana kemudian kita mengembangkan. Artinya sangat memungkinkan dana keistimewaan itu juga menyasar kepada program tertentu. Tapi memang sampai dengan saat ini di dana keistimewaan selalu dituntut berkaitan dengan output, outcome maupun berkaitan dengan infografisnya seperti apa. Nah, inilah yang menjadi tantangan besar di kami
untuk kemudian mengenalkan dana X itu semakin jauh, bahwa dana X tidak hanya sempit, bisa lebih luas dari yang selama ini kita ketahui, dan tentu saja harapannya sesuai dengan tujuan keistimewaan untuk mensejahterakan masyarakat. Demikian Mbak Wijil. Baik, untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi memang semuanya kita berikan untuk masyarakat, untuk kesejahteraannya dan juga keistimewaan yang kita miliki. Nah, seseorang yang spesial di antara kita semua Pak adalah yang baru saja mendapatkan juara 1 ya untuk KWT-nya di tingkat DIY tahun 2021. Saya ucapkan selamat dulu Bu Leni untuk kelompok wanita taninya. Boleh diceritakan untuk kelompok dari wanita tani Mekar Lestari ini sudah sejak kapan dan anggotanya sendiri ada berapa Bu Leni, monggo. Baik Mbak Misil. KWT Mekar Lestari ini berdiri pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 28 November. Nah, itu berawal dari hobi ibu-ibu yang mereka punya hobi menanam di lingkungan rumah mereka masing-masing. Jadi kita dibantu oleh BPP setempat untuk membentuk KWT, kelompok wanita tani yang kita namakan KWT Mekar Lestari. Dan kita mempunyai 30 anggota KWT Mekar Lestari itu sendiri. Dan sejak saat itu kita memang benar-benar memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di pekarangan rumah kita masing-masing. Dan kebetulan seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 kita mendapatkan bantuan hibah Lumbung Mataraman, itu berupa barang, ada kebun bibit desa atau KBD, kemudian ada bibit tanaman, kemudian ada bibit lele, ada ayam chopper, kemudian ada alat pertanian juga. Nah, sampai sekarang itu masih kita kembangkan Mbak Mijil. Jadi tidak hanya sebatas kita kumpul-kumpul saja, tapi benar-benar kita dengan bantuan hibah Lumbung Mataraman itu kita manfaatkan secara semaksimal mungkin, seperti itu. Baik, jadi dari bantuan hibah itu adalah modal awal sehingga bisa menjadi juara 1 sekarang ini ya Bu? Betul ya? Mbak Mijil. Kebetulan kan di Girigonto itu merupakan istimewa sekali. Kebetulan berdampingan dengan makam raja-raja. Jadi sangat berpotensi sekali untuk daerah kami Girigonto membentuk KWT yang kemudian nanti ke depannya bisa menjadi lokasi eduwisata. Jadi insya Allah nanti akan kita kembangkan ke depannya Girigonto menjadi lokasi wisata sayur mayur dan lain sebagainya. Jadi itu adalah cita-cita kami juga. Baik, itu nanti cita-cita yang juga nanti bisa dibicarakan oleh Pak Kadis dan juga Pak Pati ya Pak ya. Tindak lanjutnya. Betul, tindak lanjutnya dan juga sangat terbuka sekali untuk KWT-KWT yang lain yang ada di Kulon Progo juga ya Pak Kadis ya dan juga Pak Pati. Mekatan dan juga kemudian dari kegiatan Lumbung Mataraman ini saya boleh menanyakan ke Pak Kadis bagaimana kondisi pangan keluarga khususnya di Kabupaten Kulon Progo kemudian dengan adanya Lumbung Mataraman ini Pak Kadis, monggo. Jadi dengan adanya Lumbung Mataraman ini kan tujuan kita yang pertama adalah dari sisi ketersediaan. Jadi dengan menanam di pekarangan aneka sayuran, kemudian tidak hanya menanam, tadi ada ternak, ada ikan, maka ketersediaan konsumsi yang akan dimakan ini tersedia. Kemudian dengan ketersediaan ini tentunya tadi akan meningkatkan konsumsi, tadi ketersediaan awal, kemudian yang kedua adalah konsumsinya. Dengan ketersediaan, konsumsinya akan sesuai dengan yang bergizi, berimbang, bergizi, sehat dan aman. Nah, ini di kita dengan angka yang sering digunakan untuk menilai terkait dengan kecukupan pangan, ini adalah pola pangan harapan. Alhamdulillah di kita di Kulon Progo angka pola pangan harapan kita ada di 92. Ini melebihi angka rata-rata di nasional. Nasional itu hanya 86. Ini berkat disupport dengan Lumbung Mataraman. Tadi ketersediaan, konsumsinya ada. Kemudian diversifikasinya, makanannya kan dengan menanam berbagai macam, tambah lagi tahapannya diversifikasi pangannya masuk. Ya, ini. Baik. Jadi memang dengan adanya tujuan-tujuan itu yang membuat akhirnya Lumbung Mataraman sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian dengan tadi ketersediaan cukup, yang tadi hasil akhir semua kegiatan kita sepakat dengan Pak Panirajapati Pati, pendapatan dan kesejahteraan itu hasil akhir. Betul. Jadi dengan sudah tercukupi, dia tidak perlu beli, sehingga dana yang biasanya untuk beli untuk konsumsi tadi ini oleh KWT sekarang dikembangkan menjadi tabungan harian. Nah, itu di tahap
tadi ketersediaan kalau itu sudah tersedia. Kalau nanti kita sudah produksinya bahkan berlebih untuk tidak hanya untuk kebutuhan sendiri dijual. Nah tadi polanya dijual bisa dengan olahan, seperti alat-alat masuk, olahannya, kemudian penjualan di KWT ini, termasuk di KWT-nya Bu Leni ini sudah membuka pasar tani. Pasar tani setiap hari Minggu. Mbak Wijil nanti Mas Aris bisa sambil tadi ziarah di makam PA Girigondo itu setiap minggu pasar tani membuka menjual produk-produknya semua, baik yang segar, olahan. Nah, ini meningkatkan pendapatan. Jadi pendapatannya bisa dari dua sisi. Pertama, efisiensi, tidak perlu belanja, tadi ditabung karena sudah punya sendiri. Kemudian produksinya berlebih dijual. Nah, iya. Jadi memang lengkap sekali ya, dari ini menarik, ini Lumbung Mataraman menarik sekali. Sangat menarik dari kemudian ketersediaan dan juga bisa menjadi modal juga. Ini mungkin kayaknya saya sama Pak Pati juga penasaran ini ya. Ini yang ada di meja kita ini sebenarnya apa begitu nggak Pak? Mungkin Bu Leni boleh menjelaskan, Bu Leni, ini yang dibawa hasil olahan dari KWT Mekar Lestari. Monggo. Baiklah, ini adalah salah satu produk dari KWT Mekar Lestari itu sendiri. Sebetulnya ada 16 macam produk ya yang kami produksi. Betul, memang tidak kami bawa semua. Ini adalah kerupuk ilat boyo, terbuat dari lidah buaya itu sendiri. Kemudian yang ini adalah minuman segar dari lidah buaya juga. Kebetulan di kelompok kami juga membudidayakan lidah buaya. Jadi bagaimana sih lidah buaya itu nanti bisa dimanfaatkan? Biasanya kan untuk kosmetik ya. Nah ini bagaimana sih ketika semua orang bisa menikmati itu mau jadikan apa? Nah ini adalah inovasi-inovasi yang dari KWT Mekar Lestari itu sendiri. Kita bikin olahan kerupuk lidah buaya maupun minuman lidah buaya itu sendiri. Dan untuk pemasarannya kita bisa melalui online ataupun lewat pertemuan-pertemuan itu juga. Jadi mereka sudah mengenal, oh inilah produk dari KWT Mekar Lestari itu sendiri. Oh, jadi sejauh ini untuk pemasarannya sendiri selain dari tetangga desa atau mungkin dari luar Jogja juga online ya? Betul, iya. Itu bisa menghubungi kemana Bu Leni kalau misalnya mau order ini dari ini? Saya pengen kerupuk ilat boyo. Kerupuk ilat boyo ki rasanya koyo ngopo ya? Namanya aja unik ya. Iya, betul. Ini bisa lewat IG KWT Mekar Lestari juga ada. Oh iya. Okay. Dan makanan-makanan kering ini sudah ber-PIRT, Pak. Oh, nggih sudah. Betul. Jadi Pak Ati ini kan sangat menarik ya, kemudian dengan sahabat-sahabat kita, dengan kelompok atau KWT ini yang kemudian membuktikan bahwa hibah yang kita berikan itu bermanfaat, begitu nggak Pak? Jadi Mbak Wijil, jadi ketika kemudian kita bicara tentang pertanian itu ada yang memahami pertanian itu hanya glubrut saja ya. Glubrut terus kemudian tidak ada hasil. Ini kan sudah bisa disampaikan oleh Bu Leni tadi bahwa ternyata ada potensi yang luar biasa. Awalnya dari hobi gitu. Kalau hobinya positif ternyata hasilnya juga positif. Betul. Jadi untuk sahabat istimewa yang punya hobi-hobi yang positif nanti kalau dikemas dengan baik, dibuktikan dengan baik, jadi insya Allah nanti juga apa yang diberikan oleh Panitia Keistimewaan juga bisa bermanfaat dengan baik juga dan mendulang prestasi begitu nggih. Baik. Nah ini saya boleh tanyakan ke Pak Kadis lagi. Kalau di Kulon Progo sendiri Pak Kadis, kan ini sudah bersama dengan kita adalah juaranya di DIY. Sebenarnya KWT di Kulon Progo sendiri ada berapa kemudian Pak Kadis? Ini sedang euforia di kami di Kulon Progo dengan apalagi kemarin munculnya jadi juara tingkat DIY. Alhamdulillah, terima kasih Mas Aris, ini hadiahnya berapa? 10 juta. Modal luar biasa. Ini euforia, jadi sampai saat ini ada 303 KWT se-Kabupaten Kulon Progo. 303 per hari ini, nggih. Itu akan semakin nanti tumbuh terus, berkembang. Karena tadi usahanya ekonomi produktif semua, cakupan pangan, kemudian tadi dijual. Nah ini jadi masyarakat ibu-ibu, wanita kita itu sekarang tidak hanya berpikir di belakang saja kan. Dulu itu ibu-ibu wanita ini kan sumur, kasur, sekarang sudah dia bahkan bisa membantu perekonomian keluarga dengan pengelolaan lahan yang dia miliki. Tidak perlu tadi ke luar diolah, kemudian ada hasilnya di dahar sendiri, cukup
diolah, diproses, dijual lagi. Oke, Dan ini akan terus berkembang sehingga ya nanti kita harapkan dukungan dari dana keistimewaan Mas Aris ini tentunya nanti akan lebih banyak lagi. Baik, siap Pak Kadis. Nah, untuk sahabat istimewa, kita akan membahas lebih lanjut mengenai lumbung Matraman yang juga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat istimewa yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, kita akan rehat untuk pariwara berikut ini. Baik sahabat istimewa, kita masih bersama di Rembak Keistimewaan membahas mengenai manfaat lumbung Matraman di Kabupaten Kulon Progo melalui dana keistimewaan. Dan tentunya sahabat istimewa, dengan narasumber-narasumber spesial hari ini saya juga akan membahas lebih lanjut mengenai lumbung Matraman. Ini saya boleh tanyakan ke Bu Leni. Baik. Bu Leni, sebenarnya KWT Mekar Lestari sendiri kegiatannya seperti apa? Barangkali kan kegiatan-kegiatan itu yang menjadi kemudian penilaian ya sehingga bisa menjadi juara 1. Iya. Kegiatannya apa Bu Leni? Monggo. Baiklah. Terima kasih Pak Wijil. Untuk kegiatan KWT Mekar Lestari itu sendiri seperti biasa nggih, kalau setiap bulan itu pasti ada pertemuan. Kebetulan setiap bulannya kami melakukan pertemuan setiap tanggal 28. Kemudian ada kegiatan olahan pangan juga nggih. Selain menanam, kita juga mengolah apa yang menjadi hasil pangan di lingkungan sekitar kita juga. Kemudian ada kegiatan pasar tani, Mbak. Pasar tani kita lakukan setiap hari Minggu pagi. Mereka menjual berbagai macam produk lokal dari KWT Mekar Lestari itu sendiri. Jadi memang benar-benar hasil dari kebun kita sendiri. Inilah pengaruh dari lumbung Matraman.
mereka menanam sayur mayur di pekarangan rumah mereka masing-masing dan kita jual di pasar tani setiap minggu paginya. Kemudian kegiatan lainnya tentunya adalah seperti biasa ada kegiatan kerja bakti juga ada setiap seminggu sekali. Kebetulan kami juga sebagai penyuplai BPNT dari hasil kebun kita sendiri sebagai Pak Aris tuh untuk PKH ya Pak Aris ya? Betul. PKH, jadi BPNT. Kami salah satu KWT penyuplai BPNT. Seperti itu. Jadi memang kegiatannya sendiri sudah lengkap sekali ya. Kemudian ada rumah-rumah produksi juga yang menghasilkan produk-produk yang luar biasa. Untuk olahan pangan itu sendiri Mbak Mijil. Baik. Dan juga ini yang menjadi pertanyaan saya, kalau tadi di awal kan kita sudah melihat video-video dari KWT-nya Bu Leni di Kulon Progo. Kan pekarangannya itu di Kulon Progo kan cukup luas begitu. Sementara kan sebenarnya Lumbung Matraman sendiri tidak memerlukan pekarangan, tidak harus ya pekarangan yang luas. Ini Pak Pati, saya boleh tanyakan, sebenarnya Lumbung Matraman sendiri ketika bertemu dengan pekarangan yang sempit begitu di kota seperti apa? Yes, sementara ini juga di kota juga ada, hanya mungkin perkembangannya agak berbeda ya. Itu berkembang di tahun 2020, sebenarnya kami berharap di tahun ini, tahun besok itu menjadi bagian keberlanjutan. Tapi kadang-kadang kan yang menjadi masalah itu konsen terhadap sesuatu itu kan berbeda-beda. Sehingga tadi sempat diceritakan beliau ini dari tahun 2017 masih bertahan. Yang paling utama itu bertahan itu tadi. Karena dengan bertahan itu kan pemerintah tentu saja melihat bahwa ini ada keseriusan. Dengan keseriusan itu kalau diberdayakan lebih optimal tentu saja bisa menghasilkan. Kalau kemudian ada bantuan, kemudian setelah bantuan selesai juga selesai program itu, ya itulah yang kemudian menjadi bagian catatan kami. Tahun berikutnya mesti akan kami hindari. Makanya lahan-lahan yang berkaitan dengan Lumbung Mataraman ini kami berharap tidak hanya di Kulon Progo, di Bantul juga sudah memulai, kemudian di kota juga sudah memulai, dan bisa dilakukan oleh teman kabupaten, bisa dilakukan oleh teman provinsi, bahkan bisa dilakukan oleh pihak kelurahan. Baik. Jadi yang hadir di sini KWT Mekar Lestari itu percontohan ya Pak ya, yang sukses ya, memanfaatkan dana keistimewaan dengan baik sehingga menjadi juara Pekaten. Nah, ini yang saya tanyakan ke Pak Kadis. Kemudian dari Pak Kadis sendiri dengan memiliki KWT yang sudah juara 1 kan itu adalah hal yang sangat membanggakan ya Pak ya. Sebenarnya harapannya dengan Lumbung Matraman sendiri apa? Apakah memang dengan adanya Lumbung Matraman ini KWT Kulon Progo harus juara ini? Atau ada harapan-harapan yang lainnya Pak Kadis, monggo? Jadi kunci utama adalah pemberdayaan. Jadi harapan kita keberlanjutan. Jadi Lumbung Mataraman tadi kan kita ada 303 KWT, ini baru sebagian yang memperoleh fasilitasi dari dana keistimewaan. Tentu kita komitmen kegiatan kita keberlanjutan, hasilnya baik. Nah, ini harapannya nih KWT-KWT yang lain juga akan berkembang. Jadi pangan kita kebetulan ini sangat filosofi nandur opo sing dipangan. Mangan opo sing ditandur itu sama seiring dengan filosofi kita program bela beli Kulon Progo Mbak Wijil ini Mbak Aris juga. Kulon Progo itu mempunyai program untuk membela Kulon Progo itu harus membeli produknya, ini pas sehingga kegiatan dari KWT tadi kita hubungkan dengan BPNT. BPNT itu dari sektor yang lain padahal ini dari Kementerian Sosial itu ada bantuan kepada PKH di kita ada sekitar 48.000 setiap bulan, itu ada bantuan 20.000 untuk beli sayur. Itu yang mencukupi KWT sekulon Progo Mbak Wijil. Ini bisa dikalikan 20.000 kali 48.000. Sebulan ada hampir 960-an juta. Kalikan 1 tahun itu 11 miliar uang berputar. Ibu-ibu ini sekarang tadi ikut mendukung perekonomian keluarga. Ini kita hubungkan itu karena Pak Bupati komitmen bahwa semua bantuan di kita itu harus dari produk kita. Pas tadi dengan filosofi yang di Lumbung Mataraman. Ini sehingga tadi euforia banyak sekali muncul. Nah, ini kita tetap harus kita dampingi. Swadaya juga luar biasa. Yang belum mendapatkan bantuan
berlomba-lomba ikut. Berlomba-lomba lah gitu ya. Iya, tidak mau kalah dengan yang sudah juara. Betul. Bahkan kan ketika kemudian 2017 adanya KWT Mekar Lestari kan tidak pernah membayangkan ya akan kemudian bisa bekerja sama dengan instansi yang lain begitu ya, dengan kemudian ada berbagai keuntungan yang dirasakan. Bu Leni mungkin boleh diceritakan sebelum adanya KWT Mekar Lestari dengan adanya Lumbung Mataraman, sebenarnya bagaimana kondisi ibu-ibu yang ada di situ, mungkin apakah kemudian memang ada kegiatan yang lain dengan adanya Lumbung Mataraman dan juga dana keistimewaan yang membantu, ada hal-hal yang dirasakan dampak positifnya. Iya, baik Mbak Mijil. Sebelum adanya Lumbung Mataraman ini memang untuk anggota kami KWT Mekar Lestari mulai dari menanam itu untuk bibit mereka beli di luar kami. Tapi setelah adanya Lumbung Mataraman, bantuan hibah Lumbung Mataraman ini, bibit itu kami semua yang menyediakan, Mbak. Ya, jadi ada keuntungan yang luar biasa. Jadi mereka tidak harus beli bibit dari luar, tapi kita sendiri yang menyediakan, seperti itu. Memang banyak sekali manfaatnya dari Lumbung Mataraman ini, Mbak. Ya, dan perekonomian juga semakin sangat meningkat bagus ya. Jadi mereka bisa meningkatkan ekonomi mereka, baik itu bisa mendapatkan pendapatan secara harian, mingguan maupun bulanan dari dana keistimewaan tersebut, Lumbung Mataraman ini, Mbak Mijil. Dan juga yang paling penting kita juga bisa membuktikan bahwa kita menjadi perempuan-perempuan yang berdaya. Betul Mbak Mijil. Baik. Nah, ini boleh Pak Pati, saya boleh minta informasinya Pak Pati. Ini sebenarnya perencanaan konsep pemerataan dan pengembangan di sektor pertanian di DIY itu seperti apa? Apalagi kan ini sudah ada penerima manfaatnya. Di DIY seperti apa Pak perencanaannya sendiri? Jadi kami ini unsur perencana ya Pak Mijil ya. Perencana itu harus kemudian bisa merencanakan sesuatu. Namun sebelum merencanakan sesuatu, kami harus punya mitra pelaksana. Mitra pelaksana itu menjadi bagian yang sangat penting. Hingga saya selalu matur bahwa kami tidak melihat apakah teman-teman itu berasal dari kabupaten atau berasal dari DIY, tapi bagaimana itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kebetulan dari Pak Kadis Pertanian ini mempunyai program yang cukup baik dan itu menjadi bagian yang bisa didukung dengan dana keistimewaan. Di DIY pun juga tentu saja dengan mendengar diskusi ini mungkin tahun besok kami ingin kembangkan lebih lanjut, itu juga monggo saja. Karena di tahun 2022 dari Dinas Pertanian DIY pun juga sudah mengambil 2 desa yang nantinya akan difokuskan mengarah desa mandiri pangan. Baru tahun 2022. Iya. Nah, padahal kalau dari kerinduan kami dari tahun-tahun dulu, tapi kan baru dilaksanakan 2022. Tapi lebih baik kita memulainya terlambat daripada tidak sama sekali. Betul. Nah, kami berharap bahwa ini menjadi gambaran. Jadi nanti bagaimana peran dari teman-teman di kabupaten, peran dari di DIY. Nah, kalau soal pendanaan, Bapak Gubernur mengizinkan bisa dilakukan DIY maupun kabupaten. Jadi tidak ada masalah kalau memang itu berguna bagi masyarakat. Yang paling penting bagaimana kita bisa menceritakan bahwa dana keistimewaan itu bisa hadir di masyarakat melalui sektor pertanian. Yang paling penting itu. Baik. Jadi memang sangat terbuka sekali ya Pak, baik untuk di provinsi maupun di kabupaten. Nah, Pak Pati ini nampaknya juga Pak Kadis juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pati juga mungkin juga akan merencanakan sesuatu di nampaknya. Mungkin Pak Pati mau ada yang ditambahkan lagi? Pertaniannya dalam arti luas, kecil. Jadi pertanian itu jangan dipahami hanya tanaman pangan. Ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada yang juga kaitan dengan di situ ternyata ada peternakan. Tadi sampaikan ada ayam juga. Nah, artinya yang menjadi bagian potensi di masyarakat dan masyarakat itu kerso melaksanakan itu yang harusnya menjadi bagian yang diambil. Nah, kami kalau dari usulan-usulan yang ada, kemudian diramu, nanti ada tim anggaran pemerintah daerah yang membahas, saya kira kalau itu menjadi bagian unsur kerjasama, kalau Mas Haris selalu ngendiko kolaboratif. Kalau saya selalu matur silang OPD, nuansanya sama, sama-sama melibatkan, kita lepaskan ego masing-masing, tapi kita mengarah pada tujuan yang sama, tujuan keistimewaan yaitu kesejahteraan masyarakat. Baik. Tujuan yang sama kesejahteraan masyarakat. Nah, ini Pak Kadis. Saya tadi waktu ngelihat Pak Pati menyampaikan ini Pak Kadis kayaknya wah ini berpotensi ini di kabupaten ini. Pak Kadis mungkin boleh disampaikan. Kita kan kemarin baru saja mengikuti Festival Lumbung Mataraman. Apa tanggapannya Pak Kadis dengan adanya festival tersebut? Apakah mungkin nantinya di kabupaten juga diadakan kegiatan semacam itu? Monggo. Pak Kadis.
Dengan Festival Lumbung Mataraman saya kira ini sangat luar biasa, strategis sekali kegiatan ini sebagai ajang sosialisasi, kemudian edukasi, kemudian sekaligus promosi dari rekan-rekan pelaku Lumbung Mataraman ini. Jadi di sana juga ada basar. Basar ini bisa menjual produk-produknya. Ini ekonomi juga masuk sehingga sangat strategis. Dan memang ke depan ini perlu kita kembangkan ini nanti kalau disetujui beliau. Jadi tahapan-tahapan itu kita ada di tingkat kabupaten, mungkin lomba di tingkat kabupaten. Pemenang lomba di tingkat kabupaten akan masuk menjadi peserta lomba di tingkat DIY. Kemudian yang Lumbung Mataraman juga festival juga demikian. Harapan kita nanti bisa kita laksanakan festival di tingkat kabupaten. Nanti tidak menutup kemungkinan ya. Ini tadi perekonomian Pak, luar biasa. Dengan itu perekonomian akan bergerak walaupun masa pandemi sektor pertanian tetap eksis. Itulah kemudian nuansa kolaboratif yang ingin kita gaung-gaungkan ya. Dan tidak harus bahwa kegiatan saya selalu matur Pak Aris, tidak harus kegiatan ada di kami. Lumbung Mataraman ini ada di Dinas Pertanian DIY, kami pendampingi terus dari manapun. Ada yang dari sektor pariwisata mendukung program agrowisata kita, wisata yang berbasis pertanian, kita laksanakan bersama-sama. Baik, siap. Baik sahabat istimewa, kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di podcast Rembak Keistimewaan. Tembangan sepeleku, tanda senang marangmu, karena ku terpuruk sendiri dalam hampa, dan kau datang merubah cerita. Aku nemui bidadari, motomu kebak pelangi, hadirmu dalam hidupku, beriku warna dari kisah masa lalu yang pernah terluka. Aku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan, pupus cerita, tinggallah impian. Maha sempurna Tuhan, kirim kau kan untukku kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Sayang, kondelono atiku yang tak dilegandeng, yo bakal gandeng. Tuhan, terima kasih hadirkan penjaga hatiku yang selalu setia menemaniku. Aku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan, pupus cerita, tinggallah impian. Oh, maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untukku kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang terhapus.
Baik sahabat istimewa, masih bersama dengan saya Wijil Ramadhani, tentunya masih membahas mengenai manfaat lumbung Mataraman di Kabupaten Kulon Progo melalui dana keistimewaan. Dan sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu oleh sahabat istimewa, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat istimewa yang sudah masuk di kolom komentar kami. Tapi sebelumnya mohon maaf karena kami tidak bisa menjawab semuanya di kesempatan yang lain, mungkin bisa langsung menghubungi narasumber-narasumber yang spesial di hari ini. Baik, pertanyaan yang pertama adalah dari Ilham Maulana. Apa tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program kelompok Tani Wanita Mekar Lestari dan dampak apa yang dirasakan setelah adanya program dari KWT ini? Wah, ini sepertinya langsung dijawab oleh yang ada di lapangan. Ini Bu Leni, nampaknya boleh silahkan menjawab. Baik Mbak Wijil, tentunya untuk tantangan ini tidak mudah ya. Untuk menyatukan satu tujuan di suatu kelompok wanita tani itu tidaklah gampang. Kami harus menentukan satu tujuan dulu yang jelas. Jadi KWT ini berdiri tujuannya untuk apa sih gitu, bukan hanya berdiri saja. Tentunya kalau kelompok wanita tani tujuannya untuk mengembangkan pekarangan menjadi lahan yang bermanfaat bagi mereka, dan manfaat bagi mereka ini luar biasa. Seperti itu Mbak. Jadi dampaknya seperti itu. Dampaknya memang sekarang ini kita rasakan begitu nggih? Iya, apalagi melalui bantuan lumbung Mataraman ini mereka sangat merasakan sekali Mbak. Baik, dengan adanya ekonomi yang meningkat, betul, kemudian juga semakin berdaya. Iya. Gitu. Baik, pertanyaan kedua dari Sekti Nur Hidayati. Assalamualaikum Bu Leni. Wah, ini Pak Kades sama Pak Pati jangan cemburu ya Pak ya, ini. Tidak disapa. Memang primadonanya ini lagi Bu Leni ini. Ingin menanyakan bagaimana cara atau motivasi-motivasi apa saja yang Anda lakukan untuk menggerakkan ibu-ibu agar semua bisa aktif dalam kegiatan KWT. Terima kasih. Monggo Bu Leni. Tipsnya monggo. Iya, saya Waalaikumsalam nggih dari Ibu Sekti Nur Hidayati ya. Nggih. Untuk memotivasi mereka ini tentunya seperti yang saya bilang tadi, tujuannya harus disamakan dulu, seperti itu. Jadi motivasi itu bukan hanya berdiri saja, tapi kedepannya itu kita mau apa sih KWT didirikan, seperti yang sudah berjalan, seperti itu kita mengolah berbagai macam olahan pangan. Nah, tujuannya nanti untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka juga, kemudian memanfaatkan lahan pekarangan itu harus kita tanamkan ke ibu-ibu KWT seperti itu Mbak. Jadi memang karena ada banyak manfaat, sehingga memang harus punya visi dan misi yang sama. Iya, menjadi wanita yang produktif, kreatif dan inovatif Mbak. Produktif, kreatif, inovatif. Nah, ini yang harus kita tiru. Iya. Baik, nah ini pertanyaan yang ketiga ini. Nah, ini sepertinya untuk Pak Kadis dan juga Pak Pati. Ini dari Rocky. Kriteria kelompok seperti apa yang disupport oleh pemerintah? Apakah kelompok yang sudah terbentuk kemudian diberikan tambahan dana, atau justru disupport dari awal pembentukan kelompok, penyediaan lahan dan lain sebagainya? Nah, ini mungkin Pak Kadis boleh menjawab, silakan. Ini untuk Mas Rocky ini ya. Jadi kriteria kelompok yang nanti bisa kita support. Jadi pertama kita komitmen bahwa kegiatan tadi harus berhasil, sehingga tidak ada kelompok dadaan Mbak, istilah kami di Kulon Progo itu. Kelompok yang didirikan hanya akan memperoleh bantuan, kalau itu sampai segitu bantuannya datang nanti bubar kelompoknya. Sehingga yang pertama, kelompok adalah harus eksis, diwujudkan bahwa kelompok tani ini, kelompok wanita tani sudah terregister di dinas Mbak. Nah, memperoleh register itu bagaimana? Itu perlu proses, dia berdiri, kemudian dibina oleh rekan-rekan penyuluh minimal selama 3 kali pembinaan, kemudian mengajukan register, kemudian kita teliti, ada kelompoknya, kelompok itu ada anggota, ada pengurusnya, jangan sampai nanti kelompok hanya 1-2 orang papan nama. Itu di kita komitmen kayak gitu Pak. Semua bantuan kelompok tani harus terregister. Pertama, kedua, tentunya dia sesuai dengan program yang diajukan harus punya potensi. Ini lahan pekarangan, lebih banyak pemanfaatan lahan pekarangan. Setelah nanti mengajukan proposal tentunya ke kami, kemudian kita akan verifikasi potensinya ada tidak. Karena tadi ini berebut Mbak, 303 KWT, sementara bantuan kita kan belum bisa menjangkau semua. Jadi harus kita verifikasi, mengajukan proposal. Tadi kelompok-kelompok terregister mengajukan proposal, kemudian akan kita verifikasi. Punya lahan,
kelompoknya aktif, kemudian kegiatannya sudah jalan dulu. Jadi bukan bukan Mas Rocky bukan kegiatan itu kelompok nol dulu baru kita beri bantuan kemudian baru jalan, tidak, sudah merintis kegiatan di awal. Nah, ini kunci suksesnya. Jadi kita tinggal mensupport. Baik. Ya. Jadi selama kemudian kelompoknya itu ada, kemudian juga eksis, itu nanti akan semakin mudah. Ya, harus mengajukan proposal loh tadi. Betul, baik. Kemudian kita verifikasi. Ya, baik, siap. Pak Pati mau menambahkan, silahkan monggo. Jadi ada dua, Mbak. Yang pertama, ketika kemudian bicara tentang hibah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Jadi hibah itu syaratnya kelompok itu harus terregister, paling tidak SKT atau surat keterangan terdaftar, itu syarat pokok. Jadi penerima hibah harus semacam itu. Jadi nggak bisa kalau kemudian belum terdaftar dan sebagainya kok mau mendapatkan, belum bisa, nggak bisa. Tapi ada pola yang kedua. Pola kedua ini karena dia kebetulan terimplikasi karena kemiskinan. Sehingga itu memungkinkan mereka kemudian berkelompok dan kemudian dibantu juga bisa. Artinya memang ada dua pola itu, tapi kalau yang pola normal adalah yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Tapi ada pola yang tidak normal ketika kemudian Bapak Gubernur berkenan untuk kemudian memberikan bantuan kepada kelompok miskin, di mana kelompok miskin ini kemudian berkelompok, kemudian dibantu saprodinya juga mungkin. Dan ini pun juga harapan kita nanti di urusan pertanahan, mungkin Bapak Ibu Lurah yang sekarang mendengar apa yang kita obrolkan, tantangan kita adalah bagaimana agar masyarakat miskin ini bisa diberdayakan melalui tanah-tanah kas desa. Tanah pemanfaatan tanah desa yang berada di Bapak Ibu Lurah. Nah, ini Marso Dalam selalu pangandikan di berbagai macam forum, sehingga kesempatan ini kami sampaikan. Monggo kalau memang itu ada usulan dan sebagainya, kita diskusi, kita duduk bersama apa yang kemudian kita lakukan berkaitan dengan, karena kita punya PR utama di kita itu bagaimana mengentaskan kemiskinan. Dan sampai hari ini kemiskinan ini menjadi indikator makro yang kemudian mempengaruhi opini negatif terhadap Pemda DIY. Baik, siap. Jadi memang ada dua jalur. Yang jalur pertama disampaikan Pak Kadis dan juga emang jalur yang dalam kondisi khusus mengaten nggih. Baik, siap. Nah, untuk tiga penanya, untuk Ilham Maulana, Sekti Nur Hidayati dan juga Rocky, selamat Anda terpilih pertanyaannya dan juga bisa mendapatkan giveaway dari kami yang bisa langsung diambil tentunya dengan menghubungi Instagram ataupun nomor yang ada di Pantai Doka Keistimewaan. Di Instagram ya, Pantai Doka Keistimewaan. Baik. Dan boleh saya terakhir closing statement ya untuk Pak Kadis. Komitmen dan juga dukungan dari pemerintah kabupaten terhadap Lumbung Matraman seperti apa? Monggo, singkat saja. Ya, kami berkomitmen bahwa Lumbung Mataraman ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga kita dukung sepenuhnya melalui ini. Kita sudah menerbitkan Instruksi Bupati nomor 5 tahun 2021. Ini kaitannya adalah mendukung filosofi tadi, Lumbung Mataraman, mengoptimalisasikan lahan pekarangan untuk pangan. Ini dengan tadi instruksinya judulnya adalah Gempar, Gerakan Menanam Pangan di Pekarangan. Ini sama dengan tadi Lumbung Mataraman ini. Ini kemudian kita gerakkan semua. Dengan instruksi Bupati semua harus bergerak, baik OPD, kemudian Pak Panewu, Pak Lurah, kemudian sampai kepada masyarakat kelompok tani. Baik. Ya. Jadi siap menggemparkan ketahanan pangan di Kulon Progo ya Pak Kadis. Baik. Kemudian Bu Leni, boleh pesan-pesannya untuk sahabat istimewa, untuk KWT-KWT yang juga ingin meniru prestasi dari KWT Mekar Lestari. Silahkan. Ya, baik. Sahabat istimewa, pesan kami, jadikanlah pekaranganmu menjadi lumbungmu. Kemudian manfaatkan sejengkal tanah di pekaranganmu menjadi pekarangan yang bermanfaat bagi anggota KWT-mu maupun bagi masyarakat sekitarmu. Terima kasih. Baik, siap. Terakhir Pak Pati, boleh closing statement harapannya kemudian untuk sahabat istimewa yang juga ingin memanfaatkan Lumbung Matraman. Monggo. Titik potensi sudah dimunculkan dari Kabupaten Kulon Progo. Saya kira di kabupaten lain, tempat lain juga berpotensi juga memunculkan potensinya. Sehingga kami ajak, monggo kalau memang ada aktivitas yang kemudian bisa dibiayai dengan dana keistimewaan dan juga kebersamaan di kita nantinya dalam mewujudkan kesejahteraan, saya kira ini peluang bersama bagaimana memajukan Yogyakarta menggunakan dana keistimewaan. Dana keistimewaan bisa migunani.
Dana Keistimewaan Migunani. Baik sahabat istimewa, dan juga pastinya jangan lupa untuk mendukung tentunya ya program-program dengan Adanya Lumbung Mataraman. Kita juga langsung mengorder ini ya UMKM yang ada yang lahir dari Lumbung Mataraman ini boleh diborong di media sosialnya juga DKWT Mekar Lestari. Dan sahabat istimewa, tidak terasa juga kita sudah sampai di penghujung acara di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk sahabat istimewa yang juga sudah bertanya. Mohon maaf kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena memang durasi waktu yang terbatas. Dan juga jangan lupa untuk terus saksikan Rembak Keistimewaan setiap hari Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan juga langsung dari kanal YouTube-nya Pandri Radio Keistimewaan. Dan juga ikuti sosial media kami di bawah sini, di follow untuk mengetahui informasi-informasi terkini. Dan juga jangan lupa untuk para pemenang giveaway langsung menghubungi kami melalui Instagram di @pandiradio keistimewaan. Dan akhirnya saya Wijil Ramadhani pamit, terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun. Wah, ini boleh. Omaku bu, omaku